Selamat sore. Berikut ini untuk pengujian box panel inverter lengkap trafo 8000 watt low frekuensi, lengkap ATS dan charging grid. Kita perlihatkan untuk bagian dalamnya. Oke, kondisi seperti ini ya. Di sini trafo kita pasang sebelah sini, kemudian ada kipas yang nanti akan mengenai induktor dan langsung dibuang keluar ya. Kemudian untuk inverternya ada di sebelah atas, input fan, kemudian langsung dibuang keluar. Di sebelah sana ada fan lagi ya. Oke, kita kembali ke tampilan LCD nya. Oke, kita fokuskan untuk tampilan LCD nya ya, agar lebih jelas kita perdekat. Kita nyalakan untuk inverternya. Ini dia sudah menyala. Kita fokuskan ke LCD nya ya, agar terlihat untuk keterangan pada LCD. Di sini yang paling atas ada gambar MPPT, maksud saya panel surya ya. Karena ini tanpa MPPT, jadi fungsi ini kita skip saja. Jadi nanti ada dengan MPPT dan tanpa MPPT ya. Untuk kali ini tanpa MPPT. Selanjutnya di sini ada gambar ini PLN atau grid. Tegangan AC ini belum terbaca karena belum kita nyalakan untuk MCB nya ya. Kita nyalakan ini, dan saat ini langsung terbaca. Untuk frekuensi juga terbaca, status pengisian juga terbaca. Ini pengisian ada bulk dan float ya. Kemudian arus pengisian juga nanti akan tampil di sini ya. Untuk settingnya ada di dalam sini. Current ini kita off kan terlebih dahulu ya. Untuk menguji fungsi dari ATS-nya kita off kan agar tidak mengganggu proses pengujian. Kita simpan, kita keluar. Kemudian untuk charging voltage kita set di sini ya. Oke, dua mode tadi di set sebelah sini, kita tekan, kita rubah saja misal 54,5. Ini juga kita buat sama. Oke, sudah tersimpan semua. Kemudian ini kita keluar saja. Selanjutnya kita perlihatkan untuk tampilan icon yang sebelah sini ada gambar baterai ya. Kemudian di sini ada tegangan baterai, kapasitas baterai ini kita abaikan karena dia membaca dari eksternal BMS atau baterai di luar box panel ini ya. Jenis baterai ini kita set user. Kemudian shutdown-nya di 43, alarmnya di 43 ya, sama. Kita bisa set untuk setnya di sini. Kita setnya di sini ya. Oke, di sini untuk tipe baterai tadi untuk setnya. Kemudian low recovery, low alarm, hack protection, hack recovery, kemudian hack alarm. Di sebelah sini kita bisa set semuanya. Untuk low protection-nya di sebelah sini dalam yang nanti kita jelaskan. Di sini ada mode prioritas. Kita set di sini untuk DC terlebih dahulu ya. Nanti kita ujikan dengan adaptor dengan menaikkan dan menurunkan tegangannya ya. Kemudian apa lagi? Di sini tadi kita perlihatkan sebelumnya, kita jelaskan untuk protect off-nya ya, atau LVD, low voltage disconnect di 43 volt. Kita bisa rubah di sini. Kemudian LVD yang kedua, yang tengah ini adalah LVD nanti akan berpindahnya dari mode baterai ke PLN ketika baterai telah mencapai 46 ya. Jadi sebelum inverter benar-benar off, dia akan berpindah ke PLN. Kemudian hack full recovery, yaitu dia kapan akan kembali ke mode baterai ya. Kita set di 52. Oke, selanjutnya kita lihatkan menu selanjutnya yaitu bahasa. Kita bisa rubah bahasanya. Di sini ada Indonesia dan English ya.
Kemudian di sini ada menu opsi pengembang ini ya. Ini kita abaikan. Kemudian ini juga kita abaikan. Ini terhubung dengan tampilan eksternal. Kita tidak fungsikan untuk versi ini. Kemudian di sini ada informasi. Informasi di sini versi inverter 220, versi MPPT ini tidak terpasang. Tegangan output 220 volt dan daya 8000 watt. Oh ya, untuk daya ini kita akan uji kisaran nanti 9000-an ya. Kita bisa perlihatkan untuk peaknya. Oke, langsung saja kita ujikan untuk fungsi ATS nya. Tadi ini kita set 52 untuk kembali on, 46 pindah ke PLN, 43 off ketika PLN belum menyala. Oke. Kita akan turunkan tegangannya ya, hingga mencapai 46 volt tadi, supaya berpindah. Ini dia 45,4 di bawah 46 ya. Oke, kita uji lagi lebih halus ya, lebih pelan lagi. Kita kembalikan ke baterai. Ini prioritas DC mode AC ya. Kita naikkan sampai 52. Kita tunggu. Ini telah mencapai 52 volt ya. Ini dia setelah kurang lebih 1 menit mencapai baterai 52 volt, akan diambil alih lagi oleh baterai. Kita turunkan lagi mencapai 46. Ya, untuk kembali on high volt recovery dia menunggu kisaran 1 menit. Untuk low voltage disconnect yang pertama dia menunggu 1 detik ya. 46 kita turunkan lebih pelan dari sebelumnya. Ini dia. Meskipun tampilannya di sini belum 46 tadi, di sistem sebenarnya sudah mencapai 46 ya. Hanya LCD ini menampilkan dengan sangat perlahan turunnya. Ini sudah mencapai 46 dan berpindah ke PLN. Kita simulasikan lagi ketika PLN padam. Ini dia ketika PLN padam, meskipun baterai telah mencapai low voltage disconnect, dia akan diambil alih oleh baterai. Selanjutnya kita ujikan hingga baterai mencapai 43 volt atau LVD yang kedua ini ya. Ini dia ketika mencapai 43 buzzer berbunyi dan LED volt ini menyala ya, dan inverter output 220 volt juga off, ini tidak nampak lagi. Kita simulasikan ini baterai dari BMS Protect, yang artinya inverter akan mati total ya. Kita off kan
Kita simulasikan dengan mematikan adaptornya sampai benar-benar mati. Nah, ini dia sudah mati. Jika terjadi seperti ini, kita cukup dengan mencharging baterainya untuk menyalakan kembali, atau dengan menunggu PLN hidup kembali ya. Kita simulasikan PLN hidup kembali. Ini dia PLN hidup kembali, kemudian output juga menyala menggunakan jalur PLN. Kita tunggu sampai ini terisi ya. Oh ya, ini tadi kita off kan. Jadi ini kita nyalakan kembali untuk fungsi chargingnya. Tersimpan sudah. Kita tunggu hingga nanti mencapai recovery ya, atau full recovery. Kita tunggu naik pelan-pelan ini ya, sudah mencapai 34 maksud saya. 34,9 ini sudah mulai cepat ya untuk proses naiknya, yang menandakan dia sudah mulai charging. Sudah mencapai 41 volt. Dan baterai biasanya jika telah kemasukan ini tegangan, dia akan hidup kembali ya baterainya ya. Dan akan di-charge sampai nanti recovery ya. Ya, ini tadi off karena kita adaptornya belum dinyalakan. Ini kita simulasikan sampai nanti dia akan mencapai recovery ya, yaitu di 52. Kita tunggu kisaran 1 menit tadi. Ini dia, setelah kurang lebih 1 menit berpindah lagi ke mode baterai. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengujian dengan beban yang kita nyalakan terlebih dahulu untuk MCB dari baterai box panel ini ya. Ini suara dari MCB nya kita sudah nyalakan. Saat ini terbaca tegangan baterai 53,6 volt ya. Kita ujikan. Untuk beban awal ini ada sebuah blower pemanas terbaca 1300-an watt. Oh ya, ini PLN akan kita matikan ya, karena PLN buatnya ini kecil. Jadi nanti ketika inverter protect off akan berpindah ke PLN dan PLN akan trip ya. Kita matikan saja untuk input PLN nya. Ini off. Ini 3 buah blower terbaca 4100-an lebih.
2800-an watt. Juga 8700, 8800 masih bertahan. Saat ini tampilan suhu menunjukkan 36 derajat Celcius ya. Kita tambah bebannya lagi. Ini sudah mencapai 100% lebih ya. Kita tekan lagi agar terlihat untuk tampilannya. 9000-an watt masih bertahan. Kita tunggu. Ini dia setelah mencapai peak 9000 watt kurang lebih 1 menit, inverter proteksi off ya. Kita tunggu sampai inverter outputnya hidup kembali ya. Ini dia LED hijau pada lambang ini, AC/DC sudah menyala dan inverter hidup kembali dengan beban saat ini 4300-an watt ya, karena sebelumnya ada kompor induksi. Jadi ketika setelah mati, kompor juga mati ya, tidak bisa hidup secara otomatis. Oke, cukup sekian untuk pengujian inverter box panel 8000 watt dengan ATS dan charging grid. Sekian, terima kasih.